Selamat pagi pemirsa. Malaysia mengakhiri pembentukan pemerintahannya dengan penunjukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru kemarin. Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah menetapkan penunjukan itu setelah UMNO yang merupakan bagian terbesar dari Koalisi Barisan Nasional menyiratkan mendukung Anwar. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siang ini Jumat 25 November 2022 dengan tema Malaysia Song-Song Reformasi bersama saya Lonat Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Mbak Nunung, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Amin. Amin ya. Kita bicara soal Malaysia. Ini negara serumpun ya, yang sering disebut begitu. Ya, tetangga dekat kita. Betul, menyongsong reformasi. Tapi sebelum kita lihat itu dan membahasnya, Mbak Nunung, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini masih dari gempa di Cianjur ya, Mbak Nunung ya. Iya. Pencarian korban hilang dipusatkan di Cugenang. Ini headline media Indonesia untuk hari ini. Memang karena yang paling banyak hilangnya di daerah situ ya. Bagaimana? Ya, karena longsor di situ menyebabkan longsornya cukup dalam itu, Leo, dan menyebabkan masih banyak orang dugaannya masih banyak orang di dalamnya. Ketika setengah hari siang hari ya itu ya, masih banyak orang melakukan aktivitas. Jadi disitulah kemungkinan besar banyak orang yang masih tertimbun, yang masih hilang. Jadi sekarang ini ada 39 orang, masih dari 272 orang yang meninggal, dan 39 orang yang hilang ini kemarin Kepala BNPB sudah mengimbau supaya masyarakat melaporkan dan mengecek, memberikan ciri-ciri data-datanya seperti apa, karena di antara 272 orang yang dinyatakan meninggal dunia ini masih ada lebih dari 100 yang belum teridentifikasi. Jadi 39 bisa jadi masuk dari 107, masuk dalam 107 atau mungkin orang yang berbeda, dan itu yang harus ditentukan lagi sekarang. Iya, kita minta bantuan dari masyarakat sekitar ya untuk kemudian cek and recheck keluarga kerabatnya. Betul. Dan kemudian melaporkan kalau memang masih ada dan ternyata misalnya masuk ke dalam pendataan, ya harus dilaporkan ya. Iya, karena bagaimanapun juga kan kita berharap orang terdekat lah yang paling tahu, tetangga lah yang paling tahu begitu. Dan kita doakan yang memang benar-benar hilang bisa ditemukan ya. Iya, kita berdoa memang untuk kebaikan semuanya ya. Dan sesudah itu masih banyak pekerjaan ya, untuk rehabilitasinya. Perbaikan dan segala macam. Kita tinggalkan berita itu pemirsa dan Mbak Nunung, kita ke halaman 3, ini di kolom politik. RKUHP selangkah lagi disahkan, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selangkah lagi menjadi undang-undang. Ini sudah disahkan Komisi 3, Komisi Hukum dan HAM dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dan kemudian nanti akan dibahas. Masalahnya Mbak Nunung, di dalam RKUHP ini ada yang masih mengganjal kalau kita lihat di beritanya, adalah soal penghinaan kepada lembaga dan juga kepada soal kebebasan jurnalistik ya. Ini bagaimana Mbak Nunung? Iya, jadi kalau kita lihat seperti disampaikan oleh anggota Komisi 3 ya, ini Taufik Basari dari Partai Nasdem ini, ketika kemudian penghinaan sudah berubah menjadi fitnah, itu akan lebih mudah. Itu kan waktu itu dari awal yang jadi persoalan, karena penghinaan susah dibuktikan gitu, menghina. Kalau Leo merasa terhina, level terhina orang itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda, beda dengan saya merasa terhina gitu kan. Saya tidak gampang merasa terhina, Leo bisa gampang merasa terhina. Gitu. Bisa. Tetapi fitnah adalah membandingkannya dengan fakta begitu kalau begitu ya. Jadi ini kemudian dibantu diselesaikan. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar sudah disisir dengan baik ya? Saya agak-agak was-was Mbak Nunung, karena beberapa kali kan kejadian undang-undang sudah dibuat dengan cepat, lalu diuji materi gugur, jadi harus dibatalkan, harus dibuat ulang. Ini kira-kira seperti apa Mbak Nunung? Iya, berharapnya sih ini lebih baik ya, karena ini kan carry over dari periode sebelumnya, bukan? Oh iya. Nah, ini sudah lama ini sebenarnya. Carry over dari tahun 2018 ya, atau 2000.
kalau tidak salah ya. Saya tidak terlalu ingat, tetapi ini carry over dari periode yang sebelumnya. Jadi cukup lama sesungguhnya. Oke. Jadi tidak dibahas dari awal di periode sekarang. Sangkin lamanya dialihkan begitu ya, mungkin sudah jadi lupa juga. Semoga rancangan KUHP ini segera jadi ya, Menunung ya. Betul. Karena ini Sudah menjadi dasar satu bagi kita untuk menegakkan hukum. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini nanti sejalan dengan editorial kita. Penantian Anwar Ibrahim berakhir. Nah, ini menarik sekali pergulatan politik di negara tetangga kita, Malaysia. Dan dikatakan di dalam berita ini bahwa memang penantian panjang, dikatakan begitu, oleh seorang Anwar Ibrahim yang sudah saat ini berusia 75 tahun menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Ini maksudnya penantian panjang ini karena memang beberapa waktu yang lalu ada kasus begitu ya, Menunung ya? Iya, ini kan seingat saya sejak krisis ekonomi yang besar tahun 98 itu ketika Anwar Ibrahim menjadi wakil Perdana Menterinya Mahathir Mohamad. Ya, kemudian pecah kongsi mereka, kemudian ini soal, kalau tidak salah, soal menghadapi krisis ekonomi pada saat itu. Sehingga kemudian mereka pecah dan kemudian muncul tuduhan korupsi, muncul tuduhan kemudian juga soal pelecehan seksual dan kemudian Anwar Ibrahim sempat dihukum, sempat kemudian dihukum yang kedua untuk urusan pelecehan seksual. Iya, dan memang tidak putus harapan Anwar Ibrahim ini untuk kemudian ingin maju menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Di berita ini menarik karena dikatakan bahwa Raja memberikan pengampunan bagi Anwar Ibrahim pada 2018. Iya. Dan kemudian itulah yang menjadi dasar Anwar Ibrahim kembali terjun ke dunia politik. Betul. Dan ternyata akhirnya bisa menjadi Perdana Menteri Malaysia ya. Dan yang paling seru tahun 2018 itu dia mendukung Mahathir Mohamad. Itu pada saat Mahathir Mohamad terpilih kembali menjadi Perdana Menteri. Oh, mendukung ya? Iya, pada saat itu Mahathir meminta dukungan dari partainya Anwar Ibrahim untuk maju mengalahkan Najib Razak kalau nggak salah. Ini menarik karena ya dari sini kita juga belajar bahwa di dalam politik itu ternyata memang benar mungkin ya. Ada gium bahwa tidak ada lawan abadi, tidak ada teman abadi. Yang ada kepentingan abadi, katanya begitu. Tapi kita tinggalkan itu, kita ke editorial langsung membicarakan hal yang serupa. Malaysia song-song reformasi. Ini menarik sekali Mbak Nunung karena sebetulnya kan ketika ditunjuk sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 sudah ada deadlock kan di dalam pertarungan politik di Malaysia. Tapi kemudian akhirnya bisa bersepakat. Ini apakah kemudian benar-benar Malaysia ini bisa memasuki reformasi, menyongsong reformasi atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita bilang bahwa partai berkuasa yang cukup lama itu waktu itu kan Barisan Nasional ya, itu sudah patah ketika tahun 2018, ketika Pakatan Harapannya Mahathir dan Anwar Ibrahim ini memenangi pemilu. Menjadi mayoritas pada saat itu. Nah, kemudian sesudah itu terjadi beberapa kali persoalan ketika dukungan di parlemen, kemudian tidak lagi partai-partai pendukungnya lepas dan kemudian turunlah Anwar Ibrahim berganti dengan Muhyiddin, berganti lagi sampai kemudian pemilu yang sekarang dan tidak ada majority juga di parlemen. Itu soal waktu itu. Iya. Dan kalau melihat ini, apakah kita bisa juga belajar dari apa yang terjadi di Malaysia? Apakah kemudian seperti di dalam editorial yang tadi sudah sempat saya sebut, Mbak Nunung, bahwa memang di dalam politik itu tidak ada teman abadi, tidak ada lawan abadi. Kita akan bahas itu ya Mbak Nunung dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 25 November 2022, Malaysia song-song reformasi. Malaysia song-song reformasi.
Malaysia mengakhiri kebuntuan pembentukan pemerintahan dengan penunjukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baru kemarin. Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah menetapkan penunjukan itu setelah UMNO yang merupakan bagian terbesar Koalisi Barisan Nasional menyiratkan mendukung Anwar. Barisan Nasional merupakan peraih suara terbanyak ketiga dalam pemilu yang digelar Sabtu 19 November lalu. Koalisi Pakatan Harapan atau PH yang dipimpin Anwar meraih suara terbanyak dan Perikatan Nasional atau PN yang mengusung Muhyiddin Yassin menempati posisi kedua. Anwar pun resmi menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia setelah diambil sumpah pada sore di hari yang sama. Ini memberi sedikit kelegaan bagi Malaysia, terlihat dari reaksi bursa saham setempat yang melesat setelah pengumuman penunjukan Anwar. Negeri jiran itu sempat tersandera hasil pemilu menggantung akibat tidak satupun partai meraih suara yang memenuhi ambang batas. Manuver-manuver dari kubu oposisi bisa membuat berbagai kebijakan terganjal. Di sisi lain, pemerintahan Anwar Ibrahim dihadapkan pada persoalan kelesuan ekonomi dan ketegangan antar etnik. Penunjukan Anwar sebagai Perdana Menteri dan penolakan Muhyiddin untuk bergabung dalam pemerintahan persatuan bisa dibilang merepresentasikan dua kubu yang bertentangan. Di satu pihak ada kelompok reformis atau nasionalis dan di pihak lain ada blok Islam Melayu. Itu sebabnya ada kekhawatiran panasnya hubungan antara etnik Melayu yang mayoritas beragama Islam dan etnik non-Melayu akan sulit teredam. Kendati begitu, kepemimpinan Anwar memberikan harapan kemajuan dan reformasi politik bagi Malaysia. Anwar dikenal sebagai sosok yang pro-demokrasi dan mendukung keterbukaan. Ia juga pengagum gaya pemerintahan Jokowi dan pernah menyatakan akan menirunya bila terpilih menjadi Perdana Menteri. Bila pernyataannya benar-benar direalisasikan, Anwar tentu bisa pula menerapkan politik merangkul seperti yang dijalankan Jokowi. Keputusan Jokowi untuk memasukkan mantan rivalnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke kabinet bukan hanya memperkuat dukungan dari parlemen, Jokowi sekaligus menunjukkan bahwa persaingan yang menimbulkan keterbelahan di masyarakat bisa berakhir dengan kolaborasi. Tidak ada lawan yang abadi. Seusai pemilu, semua harus bekerja sama membangun negeri. Praktek-praktek politik yang merangkul menghilangkan permusuhan menjadi fondasi stabilitas politik. Ini bukan hanya menguntungkan bagi negara yang bersangkutan, tetapi juga untuk kestabilan situasi regional. Di ASEAN, masih banyak kerjasama yang mesti dilakukan untuk kemajuan kawasan. Hal itu akan sulit terrealisasi bila negara anggota dirongrong gejolak politik dalam negeri. Politik yang menyatukan memang ada kelemahannya, yakni risiko tumpulnya sikap kritis parlemen terhadap jalannya pemerintahan. Di situ, publik dapat berperan sebagai pelapis dalam pengawasan. Bila masih belum memuaskan, rakyat bisa mengoreksi melalui pemilu berikutnya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Malaysia Song. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mbak Nunung, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu Mbak. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar. Prof. Dewi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Demat, selamat pagi Mas Dudung. Ya, Prof. Dewi, kita melihat akhirnya ada jalan keluar di negara serumpun kita Malaysia dengan penunjukan dan pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Kalau Anda melihat sebetulnya ini adalah sesuatu terobosan politik yang akan berlangsung lama, yang akan efektif untuk membuat stabilitas di Malaysia, atau mungkin akan sulit untuk bertahan lama stabilitas ini. Bagaimana, Prof? Ya, saya kenal baik dengan Datuk Anwar Ibrahim sekarang, Tan Sri Anwar Ibrahim, dan saya pertama ini mengucapkan selamat kepada beliau karena ini perjalanan betul yang sangat panjang bagi Pak Anwar, sudah tahun 98 begitu, dan beliau sudah diperkirakan akan menggantikan
Perdana Menteri Mahathir, dan pada tahun 2018 rasanya itu sudah semakin dekat ketika partainya yang didirikan oleh Pak Anwar, Pakatan Harapan meraih mayoritas begitu ya. Tetapi ternyata itu tidak terjadi dan politik Malaysia memang sangat tidak stabil sejak tahun 2018. Sudah ada 3 Perdana Menteri yang memerintah dan cepat juga terguling karena tidak memiliki mayoritas tunggal. Jadi memang sudah satu tantangan. Kalau saya tentu saya berharap bahwa Pak Anwar bisa membangun pemerintahan yang stabil, bisa bertahan agak lama, sehingga kebijakan-kebijakannya juga bisa dijalankan dengan baik. Ini kan sangat tergantung kepada pada koalisi jadinya. Ini kalau ketika satu partai walaupun memenangkan pluralitas tetapi tidak bisa meraih mayoritas tunggal, dia sangat tergantung kepada koalisi yang ikut bergabung begitu. Ini tentu jadi tantangan ya. Dia harus melakukan berbagai kompromi terhadap koalisinya dan harus menjaga bahwa koalisi itu tetap bisa bertahan di dalam satu kelompok bersama begitu. Kalau melihat suara pendukung, saya berharap itu bisa. Ya. Prof Dewi, kalau melihat suara yang diraih dari Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional kan sebetulnya tidak terlalu jauh ya perbedaannya ya. Kalau Anda melihat ini berarti apakah artinya Anwar Ibrahim harus memasukkan banyak juga kekuatan dari kekuatan Perikatan Nasional atau seperti apa? Ya ini sulit kalau kita lihat ini kan pecahan UMNO ini. Ini masyarakat Melayu terpecah. Tadinya dari UMNO, kemudian lahir pecahannya itu Pakatan Harapan, kemudian dari Pakatan Harapan lahir pecahan Perikatan Nasional ya. Jadi ini perpecahan di antara Puak Melayu sendiri dan bad blood ya, antara permusuhan persaingan di antara sesama teman lama sebenarnya begitu. Yang ini yang kita lihat sulit diprediksi. Saya kira itu sulit diprediksi. Tapi ini Anwar kan juga bisa bekerja sama dengan partai-partai minoritas yang dari Sabah dan Sarawak kan. Oke. Jadi saya kira di dalam hal ini ya pertama siapa saja yang bisa ditarik menjadi saya belum melihat line up kabinetnya ya. Siapa saja yang diberikan posisi apa begitu. Tapi yang akan jadi ujian itu nanti adalah di kebijakan. Di kebijakan barangkali itu harus kita tidak bisa mengatakan bahwa akan setiap isu akan didukung oleh kelompok yang sama. Jadi dia harus berjuang untuk memenangkan berbagai kebijakan itu dan melihat siapa bisa ditarik begitu. Nah, saya percaya Pak Anwar memiliki kepiawaian ya, pengalaman yang panjang di dalam menggalang dukungan politik. Prof Dewi, kalau melihat Malaysia selain sebagai negara serumpun Indonesia, sebetulnya seberapa strategis stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang positif di Malaysia untuk kawasan termasuk Indonesia, Prof? Ya Malaysia, bagaimana dukungan dari Malaysia itu penting bagi Indonesia juga. Prof Dewi, ada satu pertanyaan, saya terus terang bingung atau ingin tahu juga, walau melihat Malaysia dalam kondisi politik yang relatif belum stabil, tapi kalau melihat pertumbuhan ekonomi Malaysia di tahun ini itu positif dan bahkan bisa lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemarin di September tercatat angka pertumbuhan ekonomi Malaysia di kisaran 14% lebih. Kalau Anda melihat ini sebetulnya apakah artinya situasi politik itu sudah terpisahkan dengan baik dengan kegiatan atau pertumbuhan ekonomi di Malaysia sehingga siapapun yang memimpin pertumbuhan ekonominya masih tetap bagus atau seperti apa ya, Prof? Itu ada banyak hal. Malaysia itu berbeda dari Indonesia, dia itu kan constitutional monarchy. Jadi dari segi kerajaan ya, itu kepala negaranya itu kan stabil, berpindah. Dia berbeda dengan monarki yang lain, justru ada rotasi di antara raja-raja, di antara sultan-sultan yang ada, ya. Ya, jadi kalau dulu malahan raja ganti setiap 5 tahun, perdana menterinya itu terus selama Mahathir kan memerintah yang awal itu. Tetapi itu tadi, jadi dia hampir mirip dengan
di kawasan ASEAN itu dia Thailand juga begitu ya, Kamboja juga yang juga mulai stabil gitu. Jadi ada kontinuitas pada tingkat negara ya, tentara di bawah raja dan sebagainya. Dan kedua, selama Malaysia bisa memelihara keharmonisan antar puak ya, jadi tidak terjadi hubungan yang memburuk antar Malaysia, Melayu, Chinese dan Indian ethnic groupnya, itu masyarakatnya umumnya relatif aman. Jadi pernah memang terjadi racial riot yang sangat buruk pada akhir tahun 60-an dulu, yang sangat memecah masyarakatnya. Tapi selama ini itu makanya mereka sangat sensitif terhadap isu ras. Ya. Nah dari segi ekonomi, di samping dia itu kaya dalam komoditas dan juga dalam pertanian, ya kan di samping Indonesia kan Malaysia ekspor kelapa sawit ya, CPO dan sebagainya. Dia sangat maju di dalam smart ekonominya juga cukup maju. Manufakturnya juga maju, SDM-nya maju. Jadi dia dalam hal ini lebih maju dari kita dari segi Human Development Index-nya itu Malaysia cukup jauh di atas Indonesia. Baik, kita harapkan stabilitas di Malaysia dan bisa menyongsong reformasi dengan sepenuh-penuhnya di Malaysia untuk kestabilan dan keuntungan kawasan termasuk Indonesia. Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Dr. Dewi Fortuna Anwar. Terima kasih Prof. Dewi untuk mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Menarik Mbak Nunung tadi yang disampaikan Prof. Dewi bahwa dalam kondisi yang tidak menang mutlak sebetulnya kan Anwar Ibrahim, tapi ada kesepakatan dan menarik juga memang karena ada raja sebagai kepala negara. Itu yang membuat kesinambungan siapapun Perdana Menterinya, kegiatan terutama ekonomi kalau saya mau melihatnya Mbak Nunung itu tetap bisa berjalan. Apa yang kita bisa pelajari untuk Indonesia dari yang terjadi di Malaysia ini, Mbak? Sepanjang pertikaian etnis tidak terjadi di sana, konflik etnis seperti tadi Prof. Dewi sampaikan gitu kan, pertikaian antar puak yang jadi masalah gitu kan. Sempat kemarin itu ketika pertikaian meruncing, rivalitas meruncing, itu ada kekhawatiran di sana tentang kemungkinan perpecahan etnis, dan itu yang bahaya gitu kan. Selagi itu tidak terjadi, semuanya stabilitas masih lebih bisa terjaga begitu kan, walaupun secara politis memang tidak stabil begitu. Nah, rasanya itu juga mesti kita pakai ya Leo ya. Jadi rivalitas etnis, pertikaian antar etnis, pertikaian ras itu mestinya kita harus jaga supaya tidak terjadi. Kita hindari ya. Politik boleh macam-macam. Anutan partai boleh berbeda-beda, kita boleh mendukung orang yang berbeda, tetapi secara etnis, secara ras kita tidak terpecah, itu akan membantu kita untuk tetap maju, menurut saya. Kalau melihat editorial, terutama di bagian akhir ya, Mbak Nunung dan pemirsa, dikatakan juga bahwa ini juga menarik karena Anwar Ibrahim adalah pengagum gaya pemerintahan Jokowi. Di dalam pemberitaan yang lain dikatakan bahwa kepala negara tetangga yang sahabat yang pertama kali menyelamati, memberikan selamat bagi Anwar Ibrahim, Presiden Joko Widodo begitu ya. Dan dikatakan di dalam editorial bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk memasukkan mantan rivalnya ke kabinet bukan hanya memperkuat dukungan dari parlemen, tapi juga menunjukkan persaingan bisa berakhir dengan kolaborasi. Ini banyak orang mengatakan ini level berikutnya dari demokrasi, dan apakah Indonesia benar-benar sudah lulus dari level itu untuk kita menyambut 2024 pesta demokrasi dengan tidak lagi merasa kalau saya memilih capres yang A, Mbak Nunung capres yang B, lalu kita benar-benar dalam tanda petik bunuh-bunuhan begitu, tidak melakukan itu. Bagaimana Mbak Nunung? Kuncinya mungkin kan stabilitas ya Leo ya, kuncinya stabilitas, dan yang pertama Pak Anwar Ibrahim ini punya teman yang banyak di Indonesia. Dia dekat dengan HMI begitu ya, dan kami dekat dengan mereka yang berpikiran moderat untuk urusan agama gitu kan ya. Dan kemudian ya seperti tadi sudah disampaikan, Pak Anwar ini adalah pengagum Jokowi begitu. Dan
cukup dekat dengan banyak orang di Indonesia dan kemudian kalau kita bicara tentang stabilitas yang tadi kita bilang, selagi pemimpin politik, elit politiknya menjaga untuk tetap stabil di lingkungan bawahnya, di grassroots-nya, maka mestinya semuanya baik-baik saja. Tetapi bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada orang di bawah bahwa yang di atas itu bisa jadi kemudian sesudahnya akan berteman. Oke. akan berusaha bekerja sama untuk mewujudkan stabilitas, dan itu juga yang mesti dipahami oleh orang di bawah. Poin itu yang sangat penting untuk kita bahas lebih lanjut, tapi kita harus jeda dahulu. Mbak Nunung dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selepas jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan Mbak Nunung, sebelum kita lanjutkan dialog, kita mau bertanya juga kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mbak Nunung. Salam selamat sehat pagi, Pak selalu. John. Salam sehat, Pak. Bagaimana Pak John? Kita melihat Malaysia dengan kedewasaan berpolitiknya, kira-kira itu bisa kita tiru atau bahkan kita harusnya melihat besar negara kita, pengalaman kita harusnya bisa lebih dari Malaysia. Kalau menurut Anda seperti apa Pak John? Ya, begini Bung Leo ya, kami pertama sekali tahniah dulu dari Kepri karena kami berjiran dekat kan, dekat tahniah untuk Anwar Ibrahim. Jadi begini, jadi tokoh di dunia ini ada dua. Satu itu Nelson Mandela dari Afrika, satu itu di Asia itu Anwar Ibrahim. 24 tahun. Ini orang ini berapa tahun? Ada yang masuk penjara, yang ini kan. Jadi begini, Anwar Ibrahim ini menerapkan apa yang dilakukan oleh presiden kita. Jadi timbal balik ini. Mudah-mudahan di ajang Pilpres kita 2024 ini, Indonesia juga ngambil lagi. Tengok nih Malaysia nih. Kemarin Anwar Ibrahim mencontoh Pak Jokowi. Sekarang ada kita berapa lagi ke Anwar Ibrahim. Saya yakin betul ya. Karena sosok Anwar Ibrahim ini sangat karena dia mungkin belajar dengan banyak belajar dengan contoh aja 2018 ya. Dia begitu merendah dia. Istri dia jadi wakil Perdana Menteri dengan sama yang menjatuhkan dia dulu ya, Perdana Menteri yang tertua itu Mahathir Mohamad ya. Mahathir Mohamad ya. Dia tidak dia padahal itu dijanjikan itu Leo ya, 1 tahun udah saya lengser kamu jadi Perdana Menteri kan gitu. Anwar jadi Perdana Menteri, sekarang pasang istrinya dulu, tapi dia dizolimi lagi ya, apalagi Malaysia. Sekarang inilah penantian dia betul-betul. Itulah kalau orang sabar ya, orang sabar, tawakal, dan lagi dia agama dia kuat, dia berpatokan sama kalau saya rasa dia akan ke Indonesia, ke Jawa Timur saya rasa dia akan ke kuburan kiai besar kita mantan presiden Gus Dur, yakin betul saya, atau ke makam B.J. Habibie, karena beliau ini memang banyak dia orang Indonesia, panutan dia Indonesia. Yang paling pertama yang akan mendapat imbas daripada Malaysia ini, yang akan mendapat
positifnya ya Indonesia. Sama kami di Kepri dulu. Kami di Kepri. Dia kan Indonesia memang dah menampakkan pada kemarin Pak Jokowi yang pertama sekali itu menelepon dia. Jadi ini kita akan diuntungkan oleh Malaysia. Makasih banyak. Itu aja. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Mbak Nunung. Selamat pagi Pak Tasrik. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat ya kepada Malaysia mempunyai Perdana Menteri baru yaitu Pak Anwar Ibrahim yang melalui penantian panjang sebagai tokoh reformis di Malaysia ya. Ada beberapa hal yang kita harus mengambil pelajaran dari negara Malaysia khususnya para pemimpinnya. Kita ketahui bahwa tahun 98 Anwar Ibrahim ini adalah wakil Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Kemudian pada saat itu ada krisis ekonomi, di mana kemudian kedua tokoh ini pecah kongsi. Kemudian Anwar Ibrahim mengalami beberapa kali persoalan hukum, tetapi pada saat Mahathir Mohamad maju kembali, Anwar Ibrahim justru mendukung. Nah, ini menunjukkan bahwa Anwar Ibrahim sebagai tokoh negarawan yang tidak menyimpan dendam. Kemudian dalam politik itu ada istilah atau ada rumusnya, tidak ada teman dan kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Artinya mementingkan kepentingan bangsanya. Nah, sekarang penantian panjang itu sudah dipegang oleh Anwar Ibrahim dan kita berharap hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia ke depan akan semakin membaik. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman untuk pendapat Anda Pak dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi. Ya, menarik Mbak Nunung, para pemirsa kita juga melihat hal yang sama bahwa di dalam berpolitik memang kita harus punya kedewasaan. Kita tidak boleh, kalau kata anak muda sekarang, baper begitu ya, bawa perasaan. Jangan mendendam. Jangan mendendam apalagi. Tapi pertanyaannya begini Mbak Nunung, kalau melihat di Indonesia, belajar dari yang terjadi di Malaysia, apakah memang kita benar-benar sudah bisa melakukan itu? Maksudnya ketika kita berkontestasi di percaturan kampanye dan pemilu, baik nasional maupun di daerah, apakah setelah kemudian terpilih satu orang, kita benar-benar bisa menyisihkan perbedaan untuk mendukungnya, dan kemudian tidak benar-benar mendendam begitu rupa. Untuk bertemu saja susah begitu, untuk berkomunikasi susah. Apakah kita benar-benar bisa melakukan itu, Mbak Nunung? Kalau elit politik mungkin bisa dipikirkan, bisa diperkirakan akan lebih mudah dibanding grassroots, gitu ya, dibanding masyarakat. Ketika perpecahan, pembelahan itu terjadi di masyarakat, susah kita menyambungkannya kembali. Butuh waktu yang panjang. Kita sudah mengalaminya, Leo, soalnya ketika pemilu sebelumnya terjadi perpecahan yang begitu runcing. Terjadi pembelahan itu tidak begitu mudah untuk kemudian direkatkan, walaupun elit politiknya sudah bisa bekerja sama, begitu kan? Sudah dicontohkan dengan bekerja sama saja masih tidak mudah dibawa, apalagi kalau tidak dicontohkan dengan bekerja sama, begitu kan? Iya. Kalau kembali lagi ke paragraf di bagian editorial ini, ke putusan Jokowi untuk memasukkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke kabinet, saya masih ingat betul Mbak Nunung, saya membaca di media sosial, itu banyak pendukung dari Prabowo ataupun Sandiaga Uno yang mengatakan ini adalah pengkhianatan katanya. Dan itu kalau saya melihat, wah ini berarti memang Indonesia masih harus banyak belajar soal pendewasaan di dalam berpolitik, di dalam kehidupan demokrasinya. Nah ini kan kita tidak lama lagi masuk ke 2024. Sekian pemilu kita sudah alami, sekian peristiwa yang menguji kita sudah kita alami. Apakah kita bisa dalam tanda petik lulus ujian untuk tidak saling membenci, untuk perbedaan-perbedaan pilihan, atau kita masih akan mengulanginya, Mbak Nunung? Dari sisi orang yang optimis, kita mesti bilang kita harus bisa. Harus bisa. Kan? Karena kalau kita tidak bisa mengatasi itu, yang cilaka kita juga. Gitu. Karena itu akan berpengaruh pada stabilitas kita, berpengaruh pada kemajuan Indonesia secara umum. Tidak cuma soal politik, Leo, yang jadi berdampak gitu. Yang dampaknya tidak cuma soal politik, tapi juga soal ekonomi.
Kalau sesama tetangga, sesama teman, tidak lagi berhubungan. Saya tidak mau berdagang dengan Leo karena kita berbeda pendapat. Saya tidak mau berdagang dengan si A, tidak mau berdagang. Saya akan menutup semua kesempatan Leo. Apa jadinya? Sama-sama hancur. Sama-sama hancur. Jadi percuma kita bertempur, berdebat untuk soal-soal yang seperti itu. Jangan memperuncing soal-soal etnis. Kita akan jeda lagi Mbak Nunung, dan kita akan lanjutkan selepas jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mbak Nunung, pesan ini kan penting sekali ya untuk kita semua. Tingkat partisipasi rakyat Indonesia di dalam sekian pemilu itu memang tinggi. Dan itu semangat yang luar biasa. Tetapi sayangnya pada beberapa pemilu terakhir kita melihat kedewasaan itu masih belum cukup. Ketika pemilu sudah usai lama sekian tahun, itu permusuhan itu masih tetap terjadi, Mbak Nunung. Ada ungkapan-ungkapan, saya tidak mau lagi sebut nama istilah-istilah kelompok-kelompok itu ya. Tapi kalau belajar dari Malaysia, apa resepnya supaya kita benar-benar bisa meninggalkan itu? Apakah kalau saya berpikir, dari awal kita sudah minta semua kandidat untuk tidak lagi pakai politik identitas. Benar-benar jual gagasan, bukan lagi kalau di Malaysia membeda-bedakan puak-puak begitu, supaya kita bisa aman. Bagaimana, Mbak? Kita bicara kita saja ya, mungkin akan lebih baik kalau kita berharap yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu. Caranya adalah mari kita melihat sama-sama menyadari bahwa politik identitas itu kalau berlebihan tidak baik buat kita. Jangan diambil ke hati. Gitu kan. Kalau saya bilang ke tetangga-tetangga atau teman-teman ya jangan diambil ke hati gitu. Sesudah itu ini soal bagaimana kita memilih pemimpin. Kalau mereka sudah jadi pemimpin, secara praktis mereka yang orang yang memimpin atau kita sebutlah presiden kita butuh dukungan parlemen, dia butuh juga praktis kan begitu kan, semua kebijakannya harus bisa lancar, tidak ada masalah, tidak ada tantangan luar biasa dari parlemen. Bayangkan kalau presiden dari minoritas partai di parlemen, itu kan masalah begitu kan. Nah itu yang terjadi gitu kan. Nah yang seperti itu harus juga disadari oleh kita semua gitu kan. Jadi akan ada secara praktis itu akan pasti dirangkul. Kenapa? Karena ujungnya adalah stabilitas. Kalau pemerintahan tidak bisa menjalankan pekerjaannya karena ditentang oleh parlemen, ya masalah di kita gitu kan. Nah, jadi harus ada stabilitas supaya itu harus jalan. Dan semua orang harus juga tahu. Gitu. Masyarakat mestinya mulai memahami. Jadi mari kita belajar untuk tidak membawanya terlalu ke hati. Kalau pesan untuk elit politik, Mbak Nunung, karena itu kan dari sisi masyarakat ya, dari kita yang akan ikut pemilu, yang akan mendukung calon kepala daerah, calon anggota legislatif, calon presiden. Tapi kalau untuk elitnya sendiri, apa yang kita bisa mintakan dari sekarang supaya kemudian memperbaiki kerusakan itu kan lebih susah daripada mencegahnya dari awal supaya tidak ada kerusakan atau tidak ada perpecahan sama sekali. Kerusakannya sudah terjadi ya. Nah, ya kita perbaiki dengan cara ya sudah. Jangan mulai lagi dengan yang seperti itu. Itu kan udah pasti kan. Nah, tunjukkan bahwa ya kita memang bersaing, tapi bukan berarti kita mendendam dan kemudian kita akan saling membunuh satu sama lain gitu kan. Itu satu hal. Ya dan kembali ke Malaysia. Kita mesti kasih selamat kepada Pak Anwar Ibrahim begitu kan. Akhirnya kebuntuan terurai begitu ya ketika ini cilaka betul ketika tidak ada majority di parlemen begitu kan. Dan tidak ada mayoritas di parlemen dan kemudian sudah diberikan kesempatan tidak ada yang mau saling mendukung, itu bahaya begitu kan. Ketika satu tidak mau mendukung yang lain dan kemudian semuanya digantung dalam posisi tidak bisa menentukan mayoritas. Kita berharap kita tidak akan begitu ya. Nanti kalau misalnya tidak ada mayoritas di parlemen, terus kemudian siapa yang membantu? Di Malaysia punya raja. Di sini kalau tidak ada mayoritas di parlemen kita masalah. Gitu, ya. Semangat untuk tetap bersama menjadi satu bangsa yang tidak terbelah karena pertarungan politik itu harus kita pegang.
kita pelihara dan kita mintakan ya kepada elit politik siapapun dia untuk tidak menunjukkan secara gamblang bahwa kompetisi ini adalah permusuhan, adalah perseteruan yang kemudian saling menghancurkan. Kita harapkan itu tidak terjadi di Indonesia. Mbak Nunung Setiani, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Mbak. Selamat pagi. Terima kasih, Leo. Pagi. Pemirsa, kita belajar dari Malaysia bahwa rasa bersama sebagai satu bangsa itu harus benar-benar ditumbuhkan. Kita melihat bahwa perseteruan politik tidak membuat bangsa Malaysia atau negara Malaysia terbelah, dan itulah yang harus kita bawa untuk memasuki perhelatan politik bangsa kita di 2024. Saya Leona Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.